Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Semoga semangatku di sini bisa memotivasi kalian dan kalian bisa tetap semangat ya. Hari ini aku mau bersihkan kipas anginku ini yang sudah kotor banget ya teman-teman. Aku bersihkannya tuh pakai lap basah aja, tinggal aku lap-lap baling-balingnya dan di bagian sela-selanya juga. Di sini aku nggak pakai sabun cuci piring atau apapun ya teman-teman, karena menurutku dengan lap basah aja itu udah cukup bersih. Memang di bagian sela-selanya itu nggak bisa terjangkau ya teman-teman, jadi ya aku bersihkan semampuku aja. Karena saking kotornya itu lapku yang mula-mula putih ya jadi hitam banget, karena emang ini udah lama sekali nggak dibersihkan. Setelah dibersihkan itu memang terlihat seperti kipas baru ya, jadi happy ngelihatnya. Ini ada Una yang ikut bantuin ya teman-teman. Anak-anak itu punya semangat yang tinggi ya untuk ikut membantu orang tuanya. Terkadang kita berpikir kalau dia ikut bantuin itu sama aja dia tuh bikin ribet gitu ya, malah kerjaan gak cepet selesai. Tapi seharusnya kita mengapresiasi niat baiknya untuk membantu kita, supaya itu terekam dalam alam bawah sadarnya dia, dan berharap sampai besar nanti bisa kebawa bahwa ketika orang tuanya itu sedang bekerja atau melakukan pekerjaan, seorang anak itu timbul rasa empati untuk ikut membantu orang tuanya. Maaf ya teman-teman kalau barusan tuh terdengar suaranya anakku teriak-teriak dan sekali-sekali dia juga batuk ya. Jadi saat ini itu Tama sedang batuk. Kalau kemarin Una batuk, sekarang ganti Tama. Ya karena cuaca yang tidak menentu ini ya teman-teman. Sekarang itu habis panas tiba-tiba mendung, terus anginnya juga sangat kenceng. Jadi daya tahan tubuh anak-anak tuh bisa menurun sehingga mereka gampang terserang batuk pilek. Dan selanjutnya aku mau bersihin kamarnya Tama. Ini aku mau ngelap-ngelap meja dan juga atas lemarinya. Dan di situ di pojokan itu ada keranjang biru, ada pampasnya Tama dan ada gitar kecil. Jadi gitar kecil itu dulu aku beliin buat kado anakku yang pertama ya, Savana. Dulu dia tuh kepingin bisa main gitar katanya. Jadi kita belikanlah gitar yang kecil supaya pas gitu dengan anaknya, kan badannya juga kecil ya dia. Tapi sejauh ini dia belum begitu bisa lah main gitar karena mungkin belajarnya kurang serius. Karena yang ngajarin itu kan papanya ya, suamiku itu sibuk banget, jadi nggak bisa konsisten ngajarin. Jadi karena nggak dipakai lagi sama Safa, gitar itu tuh biasanya dipakai sama suami kalau aku lagi sibuk gitu kan, aku minta tolong jagain anak-anak. Kadang dia itu kan posisi ngantuk ya teman-teman, pulang kerja itu udah capek banget, jadi kadang tuh bingung mau ngajak main apa. Nah daripada dia bingung, jadi anaknya tuh diajak nyanyi bareng gitu, dia main gitar terus anak-anak tuh nyanyi sambil joget-joget gitu. Itu Tama dan Una tuh seneng banget. Dan selanjutnya ini aku mau angkat jemuran ya teman-teman karena udah kering. Dan sebentar lagi juga cucian periode kedua juga sudah siap untuk dijemur. Jadi hari ini tuh aku nyuci sampai 2 kali karena cucian tuh banyak banget. Mungkin karena ketambahan spray ya, ada 3 spray yang harus dicuci. Spraynya Una ya tadi malam itu dia muntah karena batuk ya, kalau malam tuh masih suka batuk, terus kayak lendirnya itu kan ikut keluar jadi muntah gitu di kasur. Jadi mau gak mau harus dicuci. Nah karena malam-malam aku gak sempet gantiin spraynya, dia kan udah keburu ngantuk banget, jadi langsung aja aku tumpuk dengan selimut dan akibatnya selimutnya juga jadi kotor. Dan spray yang hijau tuh spray di kamarnya Safa juga kotor, ada ketumpahan susu. Ya udah jadi dicuci sekalian di mesin cuci ya. Karena cucian banyak itu nggak jadi masalah ya teman-teman, karena ada mesin cuci. Jadi ya udah langsung aja semua dicuci sekalian dan langsung dijemur.
Mumpung cuacanya hari ini cukup panas, jadi aku nggak khawatir. Semoga aja cepat semuanya tuh cepat kering. Setelah jemur baju, aku lewat dapur, aku lihat itu tumpukan cucian piring dan juga alat-alat masakku sudah menanti untuk segera dibersihkan. Jadi aku kalau mencuci piring ya teman-teman, itu nggak langsung dibilas pakai air keran yang mengocor gitu ya, karena aku kan pakai pompa air dan semburannya itu kenceng ya teman-teman, jadi itu akan muncrat airnya kemana-mana. Dan juga karena wastafel cuci piringku itu tergolong kecil, jadi space-nya tuh agak ruwet gitulah, kesempitan gitu. Karena dulu waktu beli ya, dulu tuh aku bingung pilih ukuran yang mana. Aku pikir kalau ukuran besar tuh kayaknya kebesaran deh gitu kan. Aku pikir ya udah yang kecil aja kan lucu, imut gitu. Ternyata aku tidak menyangka setelah menjadi ibu rumah tangga itu cucian piring itu ya kayak beranak gitu ya, nggak pernah sedikit, selalu banyak. Jadi wastafelku ini jadi nggak cukup gitu rasanya. Tapi ya mau gimana lagi, nggak bisa diganti begitu saja kan teman-teman. Jadi ya sudah, aku pasrah saja gitu ya. Dan akhirnya ya itu, suka airnya tuh kemana-mana gitulah, basah semuanya. Selanjutnya aku mau lipat baju ya teman-teman. Ini adalah baju yang tadi baru aku angkat dari jemuran. Pertama-tama pastinya aku akan lepaskan dulu hangernya, karena ini tadi aku pakai hanger. Sebenarnya aku lebih suka nggak pakai ya teman-teman, karena kalau ngelepas hanger itu kadang suka nyantol kemana-mana gitu. Terus pas nata hangernya juga nyantol-nyantol dan akhirnya tuh kadang bikin bete. Tapi karena cucian hari ini tuh cukup banyak, jadi kalau nggak pakai hanger, tempat jemurnya tuh nggak cukup. Jadi ya sudah, aku harus dengan sabar melepas hangernya dan berusaha untuk menjaga mood supaya nggak bete dan nggak kebawa emosi karena hanger yang nyangkut ya. Karena hangerku ini itu nggak sama ya teman-teman tipenya, jadi untuk menata supaya simetri dan biar nggak nyantol-nyantol tuh sulit. Karena waktu belinya tuh nggak bersamaan, jadi waktu beli pertama misalnya tipe A, terus nanti aku mau beli lagi tipe A nya udah nggak ada gitu, ada tipe B, jadinya nggak seragam gitu hangernya. Jadi aku punya yang tipe dari kawat, sama yang satunya dari plastik. Sebenarnya kalau dari kawat itu lebih awet ya teman-teman, nggak gampang patah, sedangkan kalau dari plastik itu gampang patah. Cuman kalau yang dari kawat itu kalau jatuh dan kena kaki itu lumayan ya sakitnya teman-teman. Ya karena itu tadi nyantol-nyantol berantakan, akhirnya jatuh gerumbiang dan terkena kaki, itu sakit banget rasanya. Tapi kalau yang dari plastik itu kalau misalkan jatuh itu kan nggak sakit ya, cuma dia gampang patah. Ya semua ada plus dan minusnya lah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sebagian aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Semoga setelah menonton video ini teman-teman jadi termotivasi untuk tetap semangat menjalankan peran kita sebagai ibu rumah tangga yang rajin beberes dan bersih-bersih rumah ya. Karena rumah yang bersih dan rapi akan menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk keluarga kita. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menonton videoku. Terima kasih yang sudah memberikan like dan subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya teman-teman. Akhir kata, sampai bertemu di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.